Aku lihat story-nya. Iya tuh, kita samperin aja yuk. Yuk. Ini tuh di mana sih? Di situ bukan sih? Di situ kayaknya. Itu loh. Oh iya itu. Ada di Sofia. Sini gabung. Kalian tuh tahu dari mana sih kalau aku sama Sabri ada di kampus? Iya dong, tadi kita habis daftar mana ya? Kayaknya di kampus. Oh iya, bener-bener sih kan aku habis update story di sini ya. Iya, kan update banget sih sampai tahu sama Naya di sini. Itu apa sih, Nay? Oh ini tuh tugas transkripsi, kita mau lihat dulu. Oh iya, aku boleh tanya nggak? Oh, kalian bisa update banget sih sampai tahu aku sama Naya tuh lagi di kampus juga. Nah, itu salah satu manfaat dari media sosial loh. Kita bisa cari tahu akses informasi secara cepat. Jadi serem ya, bisa disalahgunain gak sih? Nah, benar tuh ada. Berarti termasuk kayak Instagram, Facebook, sama Twitter gitu juga ya? Iya, tapi masih banyak lagi loh platform media sosial yang banyak risikonya. Jadi selain Instagram, Twitter, sama Facebook tuh apa sih? Apa macamnya tuh apa? Jelasin dong. Nah, setelah ini kita bakal melihat Done kind of crazy, she's poison for Daisy. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Naya Kakira dari Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya selaku perwakilan dari kelompok transformasi digital ingin memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yuk, mari kita lihat kelompok-kelompok kami. Hai, aku Olivia. Hai, aku Sabia. Hai, aku Saras. Hai, aku Anissa. Hai, aku Ana. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Nah, di sini saya akan mengajak kalian untuk membahas lebih lanjut mengenai media sosial. Nah, lalu apa sih media sosial itu? Yuk kita bahas. Jadi, media sosial adalah salah satu jenis media online yang dapat digunakan untuk menerbitkan atau menyiarkan konten digital berbasis internet. Nah, hebatnya nih, media sosial mampu memberikan kesempatan bagi para penggunanya untuk berpartisipasi secara aktif. Media sosial menyediakan kesempatan untuk berkomunikasi tanpa batas dan memudahkan kita untuk mengakses informasi yang ingin kita cari. Sudah tahu sekilas tentang media sosial? Saatnya kita lihat karakteristik media sosial nih teman-teman. Tahu nggak sih kalau situs web itu juga termasuk media sosial? Situs web sendiri memiliki 7 karakteristik nih. Apa aja tuh? Yang pertama, situs web harus menyediakan ruang web gratis bagi penggunanya untuk mengunggah konten. Yang kedua, pengguna diberi alamat web unik yang menjadi identitas web mereka. Yang ketiga, pengguna diminta memasukkan data pribadi supaya nantinya situs dapat menambang data pribadi kita dan menghubungkan antar individu. Yang keempat, pengguna didorong untuk memposting pembaruan data pribadi supaya situs mampu merekomendasikan teman dan kerabat yang kita kenal. Yang kelima, mengunggah konten secara real-time. Artinya, postingan terakhir kita akan muncul terlebih dahulu sehingga memberikan kesegaran situs. Yang keenam, mengaktifkan percakapan. Artinya, anggota diberi hak untuk mengomentari postingan yang dibuat oleh teman dan kerabat. Yang ketujuh, postingan memiliki penanda waktu sehingga membuat pengguna mudah untuk mengikuti postingan. Nah, udah membahas tentang karakteristik situs web, saatnya kita beralih ke pembagian detail aplikasi media sosial yuk. Yang pertama ada social network. Apa sih itu? Social network itu merupakan media yang biasanya digunakan untuk menghubungkan satu orang dengan orang lain. Yang termasuk social network itu apa aja sih? Ya contohnya media sosial seperti Facebook, Twitter, dan ada juga LinkedIn. Next, ada media sharing network. Biasanya digunakan untuk berbagi media dengan orang lain. Media yang dibagikan bisa berupa foto, teks, video, maupun media lain. Contoh platformnya ada Instagram, YouTube, Snapchat, dan masih banyak lagi.
Lanjut, kita akan bertemu dengan discussion forum. Nah, discussion forum di media sosial ini fungsinya sama nih, yakni untuk berdiskusi. Namun, bedanya discussion forum di media sosial bisa kita akses kapanpun kita mau secara instan. Platform yang biasanya digunakan untuk forum diskusi adalah Reddit, Quora, dan juga Digg. Sekarang kita beralih ke Bookmarking and Content Curation Network. Apa sih itu? Nah, biasanya media ini digunakan untuk menemukan, menyimpan, berbagi, mendiskusikan konten dan media baru yang sedang tren. Contohnya ada Pinterest dan juga Flipboard. Selanjutnya ada Consumer Review Network. Nah, media ini biasanya digunakan untuk mencari, mengulas, dan berbagi informasi tentang merek, produk, layanan, restoran, serta tujuan wisata. Jadi, kita bisa melihat ulasan dari orang-orang yang sudah mencoba suatu layanan atau produk. Platform yang biasanya menyediakan layanan ini adalah Yelp dan TripAdvisor. Next, kita ketemu dengan Blogging and Publishing Networks. Media ini sering digunakan untuk menerbitkan, menemukan, dan mengomentari konten secara online. Contoh platformnya ada WordPress, Tumblr, dan juga Medium. Lanjut, kita ketemu dengan Interest-Based Network. Dari namanya, kita bisa melihat kalau media ini biasa digunakan untuk menghubungkan orang-orang yang mempunyai hobi atau minat yang sama nih. Platform yang biasanya menyediakan layanan ini adalah Houzz dan Last.fm. Nah, kali ini ada Social Shopping Network. Biasanya media ini digunakan untuk melihat tren, mengikuti merek, berbagi penemuan hebat, dan melakukan pembelian. Contoh platformnya ada OLX dan Shopee yang terkenal. Next, ada Sharing Economy Network. Media ini fungsinya untuk mengiklankan, menemukan, berbagi, maupun memperdagangkan produk dan layanan. Contoh platformnya ada Gojek dan Traveloka. Yang terakhir ada Anonymous Social Network. Media ini fungsinya untuk berkomunikasi secara anonim atau tidak memperlihatkan identitas. Platform yang terkenal ada Ask.fm dan juga Whisper. Nah, teman-teman, setelah kita membahas lebih detail tentang media sosial nih, ternyata media sosial punya dampak positif dan negatif juga loh. Apa aja tuh? Nah, yang pertama kita bahas dampak positif media sosial dulu yuk. Media sosial mampu menghubungkan orang-orang di berbagai belahan dunia melalui perantara internet. Alias, media sosial mampu memudahkan komunikasi kita dengan orang lain. Selain itu, media sosial juga mampu memudahkan akses informasi yang ingin kita cari nih. Media sosial juga mampu menjadi sarana hiburan. Nah, untuk dampak negatif media sosial apa aja sih? Yuk kita bahas. Yang pertama, media sosial mudah disalahgunakan terutama dalam ranah kejahatan. Di media sosial juga sering terjadi cyberbullying kan? Selain itu, media sosial juga mampu mengubah seseorang menjadi lebih individualistis karena sibuk dengan dunianya sendiri. Media sosial juga mampu menimbulkan kecanduan loh. Nah, itu tadi penjelasan tentang media sosial. Kita juga bisa belajar sendiri loh di internet. Oh gitu, bermanfaat banget ya, Viv? Iya. Ngomong-ngomong, makasih ya ilmunya. Sama-sama.